Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Pak Kita Saidetullah pada video learning journal. Nah, kali ini video learning journal ini kita akan membahas tentang materi yang telah kita diskusikan kemarin, yaitu tentang lebih tahu tentang gaya dan tema film dokumenter. Jangan kemana-mana, tetap tonton video saya. Check it out. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya-gaya film dokumenter. Apa saja sih gaya-gaya film dokumenter itu? Yang pertama ada gaya expository, eh, direct cinema, observasional, participatory, dan masih banyak lagi. Expository, apa sih itu expository? Expository itu adalah dokumenter yang tergolong untuk komersial, sering digunakan dalam produksi dokumenter televisi. Film ini juga lebih menekankan pada narasi dan argumentasi yang logis. Narasi menjadi penting sebagai benang merah cerita, sementara narator adalah penutup tunggal, sering dijuluki sebagai voice of God. Ada juga tentang direct cinema. Direct cinema ini perkembangan film yang mengalami perubahan besar. Dalam produksinya, sineas mulai menggunakan kamera yang lebih ringan, jumlah kru yang lebih sedikit, serta penolakan terhadap konsep naskah dan struktur tradisional. Jadi, direct cinema itu adalah film yang sudah berkembang. Ada juga participatory. Participatory itu apa? Adalah film kebalikan dari tipe dokumenter observasional. Jadi film participatory itu adalah filmmaker yang dilarang muncul dalam frame maker sedang seiring menampakkan diri di frame. Jadi orangnya itu tidak muncul di dalam frame, orang yang membuat videonya itu tidak muncul di dalam frame. Ada juga observasional. Observasional adalah film yang menekankan pendekatan yang observatif dan kenaturalan pada setiap kejadian. Jadi film ini itu adalah film yang contohnya yaitu investigasi dan masih banyak lagi filmnya. Di sini ada contohnya film The Look of Silence. Ada juga dokumenter puitis, dokumenter reflektif. Ada juga tentang tema-tema film dokumenter. Yang pertama itu tema sosial. Tema sosial itu temanya seperti apa? Tema yang dalam film dokumenter mencakup isu-isu yang berkaitan dengan hubungan antar individu atau antar masyarakat dan budaya. Ada juga tema politik, karya advokasi yang menyoroti aspek-aspek politik dalam masyarakat, negara, bahkan di dunia. Ada juga tema ekonomi, karya audiovisual yang menyoroti aspek-aspek ekonomi dalam masyarakat. Tema sejarah, yaitu tentang film yang merekam dan menampilkan, mempresentasikan peristiwa-peristiwa bersejarah. Ada juga tema biografi yang mengungkapkan sebuah salah satu tokoh yang terkenal dan tokoh yang berperan menjadi peradaban yang berpengaruh dalam peradaban dunia. Ada yang terakhir yaitu tema alam. Film dokumenter ini yang menawarkan serangkaian gambar yang memikat, yang bagus untuk dilihat. Di sini ada juga salah satu contoh-contoh. Yang pertama tema sosial itu adalah Jagal, tema politik dan ekonomi itu Senyap. Ada juga The Square, itu adalah contoh tema film film politik dan ekonomi juga. Ada juga tema pendidikan, sejarah dan biografi dan alam, yaitu Captain of the World,
tahun 2023, Habibie Ainun. Itu tadi adalah tema pendidikan, sejarah, biografi, dan alam. Ada juga film The Good Father. Jadi kesimpulannya pada perkuliahan dan diskusi kemarin itu adalah film dokumenter itu merupakan media atau medium yang kuat untuk menyampaikan berbagai cerita, pesan kepada penonton. Gaya-gaya yang berbeda, yang observasional, eksperimental, atau narasi yang digunakan untuk meyakinkan informasi secara efektif dan memprovokasi pemikiran. Sementara itu, tema-tema seperti sosial, politik, lingkungan, dan sejarah memperluas cakupan narasi film dalam sebuah negara. Di sini juga kelompok 4 ini menjelaskan tentang film Samin versus Semen, yaitu film yang bertemakan sosial, sejarah, dan biografi serta gaya observasional dan partisipatori. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.